Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para hamba Allah yang mulia, dalam sebuah riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, anak Abu Talhah, ya, beliau menceritakan, anak Abu Talhah sakit. Dan tak kala Abu Talhah berpergian, anaknya meninggal. Jadi ketika dia pergi, dia keluar, ya, pergian, meninggal anaknya. Lalu saat dia pulang, dia sampai di rumah, Abu Talhah ini bertanya kepada istrinya, Ummu Sulaim, bagaimana keadaan anak kita? Apa jawab istrinya? Ia lebih tenang dari biasanya. Nah, ini jawaban dari istrinya. Kemudian Ummu Sulaim ini, kata Anas, menghidangkan makan malam kepada Abu Talhah. Abu Talhah pun menyantap makanan itu. Setelah itu, ya, kata Anas, Abu Talhah berhubungan badan dengan Ummu Sulaim, istrinya. Dan setelah selesai, ya, barulah kemudian ia menceritakan kepada suaminya Abu Talhah bahwa sesungguhnya sebenarnya anaknya itu sudah meninggal dunia. Jadi pada pagi harinya Abu Talhah ini dengan perasaan agak marah, ya, dia menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, bahwa anaknya yang awalnya sakit, kemudian dia bepergian, lalu pulang, ditanya kepada istrinya, bagaimana anak kita? Katanya sudah lebih baik. Anggapan Abu Talhah lebih baik itu bukan meninggal, tapi sudah lebih sehat. Kira-kira begitulah. Tapi ternyata sudah meninggal. Ummu Sulaim memilih melayani suaminya dengan baik, kemudian baru menceritakan kejadian itu. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian? Allahumma barik lahuma. Ya Allah, berkahilah kedua suami istri ini. Jadi Rasul justru mendoakan keduanya. Tidak marah Rasul dengan sikap Ummu Sulaim yang awalnya merahasiakan kematian anaknya. Kata Anas, dan dari hasil hubungan malam itu Ummu Sulaim melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, jadi diceritakan setelah sekian lama lahirlah anak laki-laki. Lalu Abu Talhah, ya, membawa anak itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau pun membawa beberapa butir kurma. Setibanya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lalu Nabi bersabda, apakah ada sesuatu yang bersama bayi ini? Ada, kata Abu Talhah, saya membawa beberapa butir kurma. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil dan mengunyah kurma tersebut. Lalu beliau mengambil dari mulut beliau, kemudian dimasukkan ke mulut bayi tersebut dan dioleskan ke langit-langit mulutnya. Beliau kemudian memberi nama bayi itu dengan nama Abdullah. Saudaraku kaum muslimin, ada banyak pelajaran yang terdapat dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu ini. Di antaranya, pertama, bagaimana kesabaran seorang Ummu Sulaim. Anaknya meninggal, tapi dia masih bisa melayani suaminya. Dia lebih mendahulukan suaminya. Subhanallah.
Ini tentu seorang istri yang luar biasa. Jadi bagi para istri, ini bisa menjadi contoh keteladan yang luar biasa. Kadang, saudaraku sekalian, ada ibu-ibu yang suaminya baru pulang kerja, pulang dari perjalanan, sampai di rumah. Ya, jangankan seperti Ummu Sulaim tadi. Kadang ada yang suami, yang istri yang kemudian menyampaikan hal-hal yang berat bagi suaminya. Dia baru pulang saja suami. Kadang dia tanya, dari mau dah? Ya, Josia tadi. Ya. Dan berbagai pertanyaan lainnya. Kadang kemudian disampaikan, anak udah untuk ikut. Nyolong pulang lu Niko. Padahal suaminya baru sampai di rumah. Nah, mestinya, wahai para istri, ya, kalau suami belum pulang sampai di rumah, jangan dibebankan dengan hal-hal yang buruk terlebih dulu. Sambutlah dia dengan senyum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia lah pulang udah wak. Ya, kalau ambil air segala, suruh minum dulu. Setelah selesai minum udah mau mandi, ambil kanan dua. Ya, selesai mandi dah, lalu makan dulu. Ya, tanya seperti itu. Setelah semuanya selesai, dia sudah mandi, sudah makan, lain sebagainya. Baru kemudian kalau ada masalah, ada persoalan baru sampaikan. Ya, lah tanang, diskusi. Sampaikanlah. Dah, anak awak yang gadang, tadi siang untuk ikut dah. Abah atuh dah. Nah, diskusikan. Ya. Nah, inilah pelajaran dari seorang Ummu Sulaim. Luar biasa. Ya. Jadi dia sabar. Kemudian dia betul-betul melayani suaminya dengan baik. Dan istri yang solehah kata Rasulullah SAW adalah khairun mata. Sebaik-baik perhiasan. Ya, ad-dunya mata. Dunia ini adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atus salihah. Istri yang solehah. Jadi ibu-ibu sekalian, belajarlah dari Ummu Sulaim. Tentu sama seperti Ummu Sulaim, sulit. Tidak kan mungkin. Bayangkanlah Ummu Sulaim, anaknya saja meninggal, dia diamkan saya dulu. Dia layani suaminya. Bahkan mohon maaf, sampai dia berhubungan badan. Melakukan hubungan suami istri. Setelah itu selesai baru dia sampaikan. Tapi subhanallah, ya, Abdullah, anak yang lahir ini, Pak Ibu sekalian, ya, diceritakan ini dalam riwayat Imam Bukhari, ceritakan Uyainah pernah berkata, salah seorang laki-laki dari kalangan Ansar berkata, kemudian saya melihat 9 orang anak, semuanya penghafal Al-Quran, yakni anak dari Abdullah yang lahir dari hasil hubungan badan malam itu. Jadi ada Ummu Sulaim dan Abu Talhah tadi namanya Abdullah, kemudian dari Abdullah ini lahir 9 orang anak, dan mereka adalah para penghafal Al-Quran. Subhanallah. Jadi ibu-ibu sekalian, ayo menjadi seorang istri yang baik. Istri yang baik bukan istri yang misalnya sukses jadi manajer. Istri yang baik bukan istri yang sukses menjadi kepala sekolah, jadi pedagang, ya, jadi ini dan itu, bukan. Istri yang baik adalah istri yang sukses melahirkan anak-anaknya, generasi-generasi yang kuat, generasi yang tangguh, kuat imannya, ya, dalam ilmunya, baik akhlaknya, mulia akhlaknya. Itulah seorang istri yang baik. Karena seorang istri, ibu sekalian, surganya itu adalah di rumahnya sesungguhnya. Ya, ini bukan berarti seorang istri tidak boleh bekerja, seorang istri tidak boleh beraktivitas luar, boleh. Tapi saya hanya ingin ingatkan, jangan sampai ya karena kesibukan di luar, ngurus ini, ngurus itu, belajar ini, belajar itu, tetapi justru rumahnya ditinggalkan. Ya, nih. Pernah ada juga teman kami cerita kemarin, ada istrinya belajar ngaji. Subhanallah, belajar ngaji luar biasa. Tapi belajar ngajinya di luar kota. Suaminya protes. Protes suaminya. Lalu dia curhat sama Ustadz, sama kawan saya ini. Apa katanya? Ustadz, suami saya marah kalau saya pergi ngaji ke luar kota. Lalu bagaimana?
Katanya kalau kamu ngaji keluar kota, kalau kamu tidak mau di sini saja, nanti saya ceraikan saja. Lalu kata, apa jawaban Ustadz nih, teman saya nih, dia tanyakan, Bu, saya ingin tanya sama ibu, ngaji itu sunat atau bagaimana? Mana yang penting? Nah, dia berpikir juga ibu. Lalu bagaimana bagusnya Ustadz? Jawab oleh teman saya ini. Ibu, bagi seorang istri apabila ibu melaksanakan yang wajib lalu taat kepada suaminya, maka surga milik ibu. Nah, ibu pilih yang mana? Nah, saya pilih surga lah Ustadz. Nah, ya kalau begitu tidak usah jauh-jauh ngajinya. Ya, ngajinya yang dekat-dekat saja, yang diizinkan oleh suami ibu. Yang penting ibu taat kepada suami. Ya, inilah barangkali ibu-ibu sekalian nasihat untuk para istri, para ibu rumah tangga. Ya, kenapa ini penting saya sampaikan? Karena banyak juga hari ini yang ibu-ibu ini sibuk luar biasa di luar. Jadi kader ini, jadi petugas ini, petugas itu. Sementara rumah tangganya tak terurus. Anak-anaknya tidak ada yang ngurusnya. Ya, jadi sekali lagi, surga ibu ada di rumah ibu. Jadi kalau di rumahnya udah beres, anak-anaknya udah beres, ngurus suaminya udah beres, lalu aktivitas di luar, ya alhamdulillah silahkan saja. Namun tentunya, ya ini jangan sampai salah keliru juga. Kami sudah baik Pak, Ustaz, kami sudah baik, tapi suami kami mana? Tentu ibu-ibu sekalian, kita juga berharap suaminya juga adalah suami yang baik, suami yang soleh, suami yang penuh perhatian. Tapi ya, saya ingin meyakinkan kita semua. Walaupun suaminya misalnya tidak seperti yang saya ceritakan tadi, tapi yakinlah ibu-ibu sekalian, apapun bentuk suami ibu, kalau ibu melaksanakan tugas ibu dengan baik, surga ada di tangan ibu-ibu semua. Barangkali ini nasihat kami, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.